Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk mempelajari Al-Quran. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan masuk di bacaan selanjutnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 13. Untuk lebih detailnya, mari kita lanjutkan. Tapi sebelumnya kurang lebih 24 hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 13 ini. Mari kita lanjutkan menjelaskan atau detailkan pembahasan ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kita masih di surah Al-Baqarah, yang mana pada kesempatan ini kita lanjut di surah Al-Baqarah ayat 13 ya. Baik, yang pertama ayat pertama yaitu kandungan atau hukum tajwid yang terdapat di dalam bacaan surah Al-Baqarah ayat 3 ini, mari kita jabarkan satu persatu ya teman-teman. Baik, ikhwatillah, ini yang pertama adalah wa iza. Iza di sini ada hukum tajwid yaitu ada alif berdiri, sebelumnya ada Allah itu berbaris fathah, maka dia adalah mattabi' ya, mattabi' atau asli. Nah, hukum bacaannya itu adalah dua harakat. Nah, contoh wa iza ya, wa iza yang penting lebih dari satu alif ya, wa iza ya. Jadi bukan wa iza, bukan wa isaki, tapi wa izaki. Kemudian ki qaf ya, ada berbaris di bawah, ada ya sukun di depannya, maka ini juga masuk mattabi' atau mat asli. Jadi di sini ada dua mattabi' ya. Ada alif berdiri depannya, kemudian ada qa berdiri di bawah, berbaris kasrah, kemudian ada ya sukun di depannya, maka ki ini dipanjangkan dua harakat ya. Contoh wa iza qila, jadi bukan wa iza qila ya, salah ya, wa iza qila itu salah, tapi wa iza qila ya. Berikutnya lahum itu ada mim sukun bertemu dengan alif ya, maka dalam ilmu tajwid dia adalah izhar syafawi ya, dibaca jelas ya, tidak boleh dengun ya, tidak boleh dengun. Jadi contoh ini menandakan ada mim sukun bertemu dengan alif ya, maka dia adalah izhar syafawi. Contoh cara membacanya adalah dipanjangkan atau jelas ya, jelas tanpa dengung ya. Contoh walahum a, jadi tidak boleh walahum ya, langsung walahum a ya. Terus ada alif berdiri aminu ya, ada alif berdiri, maka dalam hukum tajwid dia adalah mat badal. Tahu nggak itu mat badal? Apabila ada alif kemudian ada mat yang di sini mat asli, maka seperti contoh di atasnya ini ada baris fathah yang horizontal, maka dia adalah mat badal. Cara membacanya juga adalah dua harakat gitu ya. Jadi ada dua alif ketemu ya, maka ini dia dikatakan mat badal gitu teman-teman. Berikutnya aminu, ini lagi ada mattabi di sini, mattabi ya, karena nun dhamma bertemu dengan waw sukun, maka cara membacanya juga adalah dua harakat. Jadi contoh aminu, jadi bukan aminu, bukan juga aminu ya, tapi aminu ya, aminu ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada ada alif berdiri, kemudian ada tanda di atas, maka dia adalah mak jaiz munfasil ya, mak jaiz munfasil. Artinya ini dibaca dua
4 atau 5 harakat. Jadi ketika ada yang seperti ini tandanya berpisah di atas, ada alif berdiri, ada fathah di sini, maka cara membacanya itu dia adalah termasuk mad jaiz munfasil ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah kita sudah memahami tentang mad jaiz munfasil itu membaca 2 atau 4 atau 5 harakat. Contoh kama ya bisa juga kama bisa juga kama ya. Nah begitu teman-teman ya. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 5 harakat. Nah, begitu. Terus a ini dia masuk lagi mad badal teman-teman ya, mad badal ya. Karena alif berdiri, naik di sini ini berdiri aman ya, amanah ya, badal lagi nih ya, badal baca 2 harakat. Terus nan ini ada alif lam, ada alif lam syamsiah sini, ini ada alif lam syamsiah. Jadi dia ada nampak di kalimat atau di tulisan namun tidak dibunyikan, betul? Jadi amanan, jadi tidak boleh amanalna ya, tapi amanan ya. Begitu teman-teman. Kemudian di sini masuk lagi nun ya. Nun ini namanya gunnah, berarti didengunkan ya. Didengunkan. Nah, berarti ketika kita sebut amanan, jadi tidak boleh amananna ya, tapi amananna ya. Nah ini adalah alif berdiri, dia adalah mad tabi. Jadi setelah kita sebut guna di sini nun guna, maka kita panjangkan 2 harakat lagi. Contoh amananna ya, jadi tidak boleh amanan nasu ya. Begitu memang. Jadi amanan nasu ya. Kemudian qalu di sini ada 2 hukum tajwid yang terdapat di dalamnya. Yang pertama qa adalah mad tabi karena ada alif berdiri di depannya. Jadi dia mad tabi jadi panjang, qalu, jadi bukan kalu ya. Qalu. Nah, kemudian lu di sini membalik adalah mad jaiz munfasil. Ya, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Jadi mad yang boleh terpisah ya. Nah, contohnya ya ini ada tandanya di atas. Jadi setiap ada tandanya di sini, kemudian ada alif di depannya ini, ada waw sukun ya. Lu ada waw sukun. Jadi ini adalah termasuk mad jaiz munfasil teman-teman ya. Jadi cara membacanya seperti saya katakan tadi adalah 2, 4 atau 5 harakat. Ya qalu ya, bisa begitu. Bisa qalu anu bisa juga begitu ya. Tapi lebih banyak yang baca adalah 5 harakat ya teman-teman. Kemudian kita lagi masuk di kama ya, sini kama. Kama kembali ada 2 hukum tajwid di sini kama ama. Yang pertama masuk lagi mad jaiz munfasil karena ada tandanya lagi di atas, ada alif berdiri, setelah ada mim fathah ya. Ada mim fathah, jadi bisa dhamma dengan waw, dengan ini fathah, kemudian ada tanda ini di atas ya, tanda temannya, berarti ini panjang. 2, 4 atau 5 harakat karena dia adalah mad jaiz munfasil ya teman-teman. Contoh kama. Nah, sekarang kita masuk di sini namanya lagi mad badal ya, mad badal. Nah, karena ada alif dan ada fathah berbaris fathah yang horizontal atau berdiri ya. Setiap order seperti ini kita lihat maka dia adalah mad badal. Berikutnya
sufaha ya. Tapi sebelumnya ini dulu ada alif di sini. Ada alif lam syamsiah ya, ada alif lam syamsiah. Ini dia di tulisan atau di kalimat itu tertulis alif lam. Namun dalam membacanya itu tidak boleh dibunyikan alif lam itu tidak boleh. Jadi tapi langsung masuk amanas sufaha. Jadi tidak boleh amanal sufaha atau amana as-sufaha ya. Tapi amanas ya, langsung masuk di sini ya. Kemudian ha bertemu dengan hasa, kemudian ada tanda panjang di atas. Di sini juga wakaf ya. Maka dia adalah dalam ilmu hukum tajwid namanya mad wajid muttasil ya. Mad wajid muttasil ya. Kenapa? Karena ada hamzah. Ada hamzah di sini menandakan ini ada hamzah, kemudian ada panjang di atas. Jadi ini bersambung ya, dibaca bersambung, panjang wajib bersambung. Ini dibaca sampai 5 harakat ya. Ini dibaca 5 harakat ya. Jadi harus 5 harakat ya. Contoh amanas sufaha ya. Sufaha ya. Kemudian lanjut ala. Di sini masuk lagi ala, itu adalah mad jaiz mumpasil ya, mad jaiz mumpasil. Ada tandanya ini adalah ada alif sini, kemudian ada tanda yang di atas ini, di atasnya alif itu memanjang, maka dia adalah mad wajib mumpasil. Mad jaiz mumpasil mumpasil itu boleh 2, boleh 4 atau boleh 5. Kalau ini ya wajib 5 harakat ya. Kalau ini boleh 2, boleh 4, boleh 5 teman-teman ya. Jadi contoh ala ya 5, kemudian 4 ala ya, kemudian 2 ala in. Nah, begitu ya teman-teman. Lanjut innahum di sini ada hukum tajwid itu gunnah. Innahum gunnah ya, di mana letaknya gunnah? Ini dia nun bertasdik ya, maka dibaca dengung ya. Dia baca contohnya innahum. Jadi tidak boleh innahum tapi innahum ya, innahum. Jadi di sini dibaca gunnah. Hum ada selanjutnya ada hum mim sukun bertemu dengan ha ya, mim sukun bertemu dengan ha, maka dia adalah ishar syafawi ya. Ishar syafawi kita tahu bahwa dibaca jelas ya, tanpa dengung ya, dibaca jelas. Jadi kebalikannya jadi ikhfa ya. Kalau ini ishar dibaca jelas tanpa dengung. Contoh innahum humus ya, begitu teman-teman ya. Jadi boleh innahum ya, salah ya kalau begitu ya. Tapi innahum humus. Berikut humus. Humus di sini ada lagi namanya alif lam syamsiah, teman ya. Ini tandanya ada alif lam, sebelumnya ada mim dhamma, dan seterusnya masuk adalah ada sin yang dhamma dan bertasdik. Maka ini seakan-akan tidak ada alif lam di sini, dimasukkan saja langsung su. Jadi bacanya humusu. Jadi tidak boleh humulsu. Salah ya kalau humulsu ya. Tapi humusu tidak boleh juga. Humus asu salah juga ya. Tapi humusu begitu. Kemudian
Faha, faha itu masuk lagi di mat wajib muttasil. Nah, tandanya seperti kembali. Ini ada alif berdiri, ada ha fathah. Setelah itu ada alif, ada hamzah yang seperti ini. Kemudian ada tanda panjang di atas, maka dia adalah mat wajib muttasil. Teman-teman ya, mat wajib muttasil. Maka cara membacanya wajib 5 harakat ya. Sufaha u'alan wala. Sini lagi wala, dia masuk lagi adalah mat tabi ya. Kenapa? Karena adalah berdiri begini ya. Nah, ini ada lam berdiri panjang 2 harakat, jadi dia adalah mat tabi. Kinna, ada nun sukun bertemu dengan la, maka dia adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah diidghamkan, tekan tanpa dengun. Killah, dia tidak boleh killah. Jadi walakillah, jadi tidak boleh dibilang walakillah ya. Tapi dia ditekan, tapi dia tidak berdengung. Itu namanya idgham bila gunnah. Begitu teman-teman. Selanjutnya adalah ya'lamun. Ya'lamun di sini yaitu dia adalah mat tabi sekaligus mat arid lisukun. Kenapa? Karena ada mim waw. Ini sebenarnya mim waw sukun. Waw sukun itu dhammah dan bertemu dengan nun. Jadi di akhir kalimat atau dari ayat ini adalah hukum tajwidnya yang terdapat di dalamnya adalah mat arid lisukun. Dipanjangkan 2, 4, 5 harakat ya. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan insyaallah kita semakin mahir membaca Al-Quran. Mari kita ulang dari awal untuk membaca surah Al-Baqarah ayat 13 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Oke teman-teman, jadi kita ulang bahwa di sini ada lagi la itu panjang, la mat tabi ya, mat tabi di sini, kemudian ada mat arid sukun ya. Jadi walakil saya ulang teman-teman ya. Jadi di sini setelah guna ada 2, yaitu yang pertama adalah mat tabi, ini ada lam panjang lagi ya. Kemudian ada ya'lamun, jadi inilah ya. Wala, jadi caranya walakin la ya'lamun. Jadi oke teman-teman, kita mulai dari awal lagi untuk lebih membaca dari awal ini ya. Oke, mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu wa
nu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita sudah membahas dan mempelajari hukum yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 13 ini. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat dan kita semakin mahir membaca Al-Quran. Dan jangan lupa dibantu untuk subscribe, like, and share. Mudah-mudahan insyaallah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.